Halo, halo, apa kabar? Luar biasa, luar biasa. Mari kita bergembira, bernyanyi, dan bersorak. Ya, kakak-kakak, adik-adik sekalian, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Romo sehat. Ya, perkenalkan, saya adalah Romo Kamel. Dan saya pada kesempatan ini mau menyapa adik-adik Bina Iman semuanya. Semuanya dalam kondisi sehat semua ya, semangat semua agar kita semakin siap dalam menyongsong Natal di tahun 2020 ini. Kita sudah masuki minggu yang keberapa, ayo? Minggu kedua untuk masa Natal. Salah, bukan masa Natal, tapi masa Advent ya. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menaruh belas kasihan pada mereka yang berkebutuhan khusus seperti orang lumpuh, orang buta. Dan untuk kesempatan ini, Romo mau mengajak adik-adik sekalian, mari kita perhatikan kepada sesama yang memang membutuhkan perhatian dari kita. Bantulah mereka, sapalah mereka, karena itulah mereka membutuhkan kehadiran kita agar kita memberikan kekuatan untuk mereka, memberikan penghiburan. Betul semuanya? Ya, karena dalam Yesus kita semua bersaudara. Amin semuanya. Ya, ini ya. Jadi kita kesempatan untuk Romo Kamil memperkenalkan diri dan juga mengajak untuk kita semakin mempersiapkan menyambut Natal di Minggu Advent yang kedua. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati keluarga kita semua. Amin. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dalam Bina Iman Anak. Saya, Tante Nancy akan menemani kalian hari ini. Dan hari ini sangat spesial, seperti hari-hari lainnya sudah spesial. Karena hari ini kita memasuki minggu kedua masa Advent. Advent adalah di mana kita menantikan, masa di mana kita mempersiapkan diri kita menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Oke, jadi kalian coba fokuskan pikiran, handphonenya dipinggirin dulu, boleh ya, ya itu handphone yang ada di situ tolong dipinggirkan dulu. Segala distraksi yang bisa mengganggu kita tolong disingkirkan dulu. Kita mau memberikan hati kita, waktu kita, pikiran kita hanya untuk Tuhan. Oke, jadi siap ya. Kita mau nyanyi dulu untuk membuka Bina Iman kali ini. Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi semua orang. Ajarilah kami mengenal
sesama kami dan mengasihi mereka seturut teladan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini tema kita adalah siapakah sesamamu? Siapa ya sesama kita? Coba adik-adik perhatikan dan lihat orang-orang yang ada di sekitar kalian. Mereka siapa ya? Apakah yang mereka sedang alami? Apakah yang mereka sedang rasakan? Apa yang mereka lakukan saat ini? Ya, mereka adalah sesama kita. Orang-orang yang berada di sekitar kita, orang-orang yang terlibat dalam kehidupan kita, orang-orang yang mungkin membantu kehidupan kita, dan orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan kita. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita baca firman dulu ya. Injil Lukas 14 ayat 12 sampai dengan 14. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Oke, dari bacaan firman kita tadi, apakah artinya bahwa kita tidak boleh mengundang sahabat-sahabat dekat kita dan saudara-saudara kita? Tentu tidak ya. Dari bacaan itu sebenarnya kita belajar bahwa kita boleh mengundang atau membantu atau berhubungan dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga menjangkau orang-orang yang mungkin merasa ditinggalkan atau orang-orang yang merasa terlupakan atau orang-orang yang merasa tidak diperhatikan. Oke, kita lebih menjangkau orang-orang yang mungkin tidak bisa atau susah untuk membalas kebaikan kita atas kekurangan dan ketidakmampuan mereka. Oke, caranya bagaimana untuk membantu sesama kita tadi? Caranya adalah satu, kita boleh hadir bagi sesama kita. Hadir secara fisik atau kita bisa mengirimkan doa juga. Kita juga bisa mengasihi dan memperdulikan mereka, memberikan mereka apa yang mereka butuhkan. Tapi tentunya sesuai dengan kemampuan kita juga ya. Tapi kenapa kita harus melakukan ini sebenarnya? Karena Tuhan Yesus dan para orang kudus juga sudah memberikan kita teladan bagaimana mereka memberikan hidup mereka untuk sesama. Dan yang pastinya kita melakukan ini supaya hidup kita juga lebih indah dan lebih bermakna. Bukankah Tuhan mengutus kita ke dunia untuk menjadi saksinya, ya kan? Nah, sekarang ada pertanyaan nih, saya mau kalian jawab. Kalian tahu angkat tangan ya. Mungkin kamu yang akan nanti Tante pilih. Oke, nah ada 3 kasus nih. Kasus yang pertama dulu. Kalau misalnya ada teman kalian yang sakit, apa yang bisa kalian lakukan? Ya, coba dijawab. Mengunjunginya. Benar, tapi kan sekarang pandemi ya, gimana? Kan katanya harus jaga jarak, gimana? Kamu punya ide lain nggak? Bisa telepon atau video call dan juga mendoakannya. Betul sekali. Ya, mungkin kita tidak bisa hadir secara fisik, tapi kita bisa berdoa untuk teman kita itu supaya dia cepat sembuh. Kalian bisa telepon, video call, pasti teman kalian akan merasa sangat bahagia. Oke, sekarang yang kedua. Kasus yang kedua adalah misal ada orang di sekitar rumah kalian yang membutuhkan makanan. Apakah yang bisa kalian lakukan? Beri makanan pada sesama. Betul, yes. Kalian bisa memberikan makanan yang kalian masak sendiri juga boleh. Oke? Nah, ini nih. Ada kasus yang ketiga.
Sesama, oke, mereka adalah orang yang ada di sekitar kalian, tapi tidak usah jauh-jauh keluar rumah. Di rumah kalian juga ada sesama loh, yaitu keluarga kalian. Ya, coba kalau misalnya ini ada satu kasus, mama kalian kecapean karena banyak sekali kerjaan di rumah. Apa yang bisa kalian lakukan? Bantu mama. Betul sekali, tapi ada satu lagi loh yang kamu lupakan. Pijitin. Yeay, benar. Pasti mama kalian akan senang sekali menerima pijitan itu. Coba aja kalau nggak percaya. Oke, nah setelah kita belajar tentang sesama dan apa yang kita bisa lakukan untuk sesama, sekarang kita mau membuatnya ke dalam bentuk yang nyata. Jadi saya akan mengadakan suatu challenge. Saya mau mengadakan suatu tantangan buat kalian semua. Jadi saya mau menantang adik-adik semua selama 1 minggu ke depan. Coba nih, kalian tabung duit belanjaan kalian, oke, selama 1 minggu ke depan. Setelah itu, coba cari orang di sekitar kalian yang membutuhkan bantuan. Kalian bisa memberikan, kalau sekarang lagi butuh masker ya, jadi kalian boleh memberikan masker atau hand sanitizer ataupun makanan. Tuhan akan melihat kebaikan hati kalian, percayalah. Oke, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan dengan luar biasa sekali. Nah, saatnya sekarang kita mau berkarya. Nah, Tante Gaby mau mengajarin kita satu prakarya. Jadi, siapin ya diri kalian. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau membuat prakarya berupa kartu pop-up. Ambil kertas karton, lalu kita lipat jadi 2. Setelah itu kita buat pola dengan pensil berupa 2 garis melingkar. Seperti ini. Kemudian kita ambil gunting dan kita gunting mengikuti pola yang udah dibuat tadi ya. Kita buka dan kita beri warna di sini menggunakan spidol hingga membentuk gambar pelangi, jadi warna-warni ya. Nah, setelah jadi kita tekuk pelanginya supaya dia bisa berdiri. Oke, nah sekarang ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita ambil kertas HVS dan kita buat persegi panjang kurang lebih 4 kali 20 cm. Kira-kira aja ya. Seperti ini. Oke. Nah, lalu kita tekuk samping, di tengahnya, dan ke atas juga, di tengah juga, seperti ini ya. Nah, kemudian kita tekuk di tengah sini, membentuk sudut. Nah, jadinya kayak gini. Kemudian dari sisa kertas HVS yang tadi kita gunting bentuk persegi panjang dari sini sampai habis, kurang lebih tingginya 10 cm, dikira-kira aja. Kemudian kita bikin lipatan ini sampai habis. Setelah terlipat semua, sekarang kita buat pola anak perempuan dan anak laki-laki. Ini kepalanya, terus ada tangannya, ini bajunya. Nah,
pola anak perempuan, rambutnya panjang. Kemudian nanti di sini dia gandengan pakai dress. Nah, kemudian kita gunting mengikuti pola yang kita buat ini. Nah, setelah kita gunting jadinya seperti ini. Nah, terus kita buka. Nah, sekarang kita hias nih anak-anaknya pakai spidol sesuai kreativitas kalian. Nah, ini anak cowok ada rambutnya, ada matanya. Nah, kemudian setelah dihias semua, kita ambil kertas yang tadi udah kita lipat bentuk sudut. Nah, jadi anak-anak ini mau kita tempelin di sini. Jadi sekarang kita ambil lem, kemudian kita lem bagian bawah putih yang kita sisakan ini. Semuanya satu-satu ya. Kemudian kita tempelkan di sini. Nah, setelah jadi, sekarang kita hias bagian putih di sini. Kita gambar rumput dan bunga. Nah, setelah jadi, sekarang kita mau tempelkan anak-anak ini ke kertas yang tadi ada pelanginya. Nah, sekarang kita lem daerah belakang sini, di daerah sini ya. Nah, dan kita tempel di depan pelanginya, di tengah-tengah. Seperti ini. Nah, kemudian adik-adik bisa hias daerah yang kosong di atas. Misalnya mau bikin awan ya. Kemudian ada burungnya. Nah, selanjutnya kita ambil kertas kado atau kertas karton, atau kalau misalnya nggak ada kertas HVS biasa juga nggak apa-apa. Jadi kita mau tempelkan ini ke sini. Jadi sekarang kita lem dulu ya. Dan kita tempelkan di tengah, dipasin aja. Jadi deh. Jadi makna dari prakarya yang kita buat ini adalah walaupun kita berbeda-beda, ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang tinggi, pendek, ada yang agama yang Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tua, muda. Kita semua harus saling menghargai, saling peduli, dan saling mengasihi. Karena kita semua sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah ada di penghujung Bina Iman kita hari ini. Terima kasih sudah melakukan yang terbaik, terima kasih sudah duduk dengan baik, terima kasih sudah berpartisipasi dengan baik, dan terima kasih sudah memberikan waktu kalian, hati kalian untuk Tuhan. Ya, semoga Tuhan memberkati kalian semua, tetap sehat dan tetap semangat. Jangan lupa menjangkau sesama yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang membutuhkan. Sampai jumpa lagi. Bapak, Putra, Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kehadiran sesama di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami mau menghargai dan mencintai
sesama kami dengan sikap peduli dan kasih, karena Engkau telah memberikan contoh nyata mengasihi sesama. Amin. Dalam Bapa, Putra, Kudus. Amin. Sekarang kita akan minta berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudara sekalian, keluarga, komunitas, serta orang-orang yang kita cintai senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tetap semangat, sekali lagi kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa dalam Tuhan. Jos.